Serangkaian peringatan perdana Hari Kebaya Nasional jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini, Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali menggelar acara sosialisasi Kebaya Gustu Kampus bertema Lestarikan Pemakaian Kebaya Nasional dalam menjalani profesi di Undiknas Denpasar pada Selasa 30 Juli 2024. Acara diisi dengan fashion show berkebaya dari mahasiswi Undiknas Denpasar dan talk show terkait bangga menggunakan kebaya nasional dan berkebaya tidak ribet. Acara ini juga menjadi bagian mendukung keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023 yang menetapkan tanggal 24 Juli sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional dan juga bagian aksi dukungan untuk terus menggaungkan pemakaian kebaya nasional dalam memperjuangkan kebaya nasional Indonesia Gustu UNESCO. Acara sosialisasi kebaya Gustu Kampus di Undiknas Denpasar ini disupport penuh oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB dan Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB. Didukung juga kolaborasi dan sinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar, GTS Institut Bali, Pusat Studi Undiknas Denpasar, mahasiswa KBMHD Undiknas, Coca-Cola Europe Pacific Partners Indonesia, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, dan sejumlah organisasi lainnya. Turut hadir langsung Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi. Peserta acara sosialisasi kebaya Gustu Kampus tidak hanya dari Sivitas Akademika Undiknas Denpasar, tetapi juga dari berbagai elemen lainnya, termasuk dari warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, dan turut hadir langsung Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan, Niluh Putu Andiani. Dalam fashion show kebaya yang ditampilkan mahasiswi Undiknas Denpasar, para peserta tampil anggun dan cantik mengenakan kebaya nasional kebanggaan mereka, baik kebaya model kutu baru atau kebaya Kartini sesuai spirit, berkebaya tidak ribet. Para mahasiswa Gen Z ini penuh percaya diri dan menebar senyum berlenggak-lenggok, ibarat model profesional, menampilkan kebaya yang mereka kenakan yang memancarkan aura jati diri perempuan Indonesia. Di sela-sela acara sosialisasi kebaya Gustu Kampus ini, Prestiwi Chandra selaku Presiden Rotary Club of Bali Bersinar juga melaunching kehadiran LIP Bersinar Band LPP Kerobokan yang personilnya adalah warga binaan perempuan kelas 2 Akrobokan Denpasar. Prestiwi Chandra juga menyerahkan bingkisan kepada personil band ini. Sementara itu, dalam talk show yang dipandu moderator Humas PBI Bali, Ana Agung Ayu Trianatira menghadirkan 4 pembicara. Pertama, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Undiknas Denpasar Dr. Ana Agung Ayu Ngurasri Rahayu Kordel. Ketua Badan Musyawarah KBMHD Undiknas Putu Devi Maharani, Dewan Pimpinan Luar Negeri PBI Eropa Christian Desinta Strip Siswijana, dan Ketua Bidang Pendidikan PBI Bali Igusti Ayu Agung Mirah Maeswari. Dalam talk show ini juga terungkap bagaimana kisah perjuangan panjang komunitas perempuan berkebaya Indonesia PBI dan elemen lainnya akhirnya berbuah manis setelah pemerintah menetapkan tanggal 24 Juli sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional yang tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Ana Agung Gede Wiranata selaku Ketua Panitia Acara Kebaya Gustu Kampus di Undiknas Denpasar dalam laporannya mengatakan kegiatan ini mengambil tema melestarikan budaya pemakaian kebaya nasional dalam menjalani profesi.
Kegiatan dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebaya Nasional (HKN) sebagaimana keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023. Dia berharap kegiatan kali ini bisa memberikan insight-insight positif serta mampu meningkatkan rasa cinta akan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kegiatan ini mengangkat tema lestarikan budaya pemakaian kebaya nasional dalam menjalani profesi. Kegiatan ini juga ditujukan guna memperingati Hari Kebaya Nasional atau HKN sebagaimana keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Semoga dengan terselenggarakan acara Kebaya Ghost Campus ini dapat memberikan pengetahuan wawasan bagi kita serta mampu meningkatkan rasa cinta akan kebudayaan yang kita miliki. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali Dr. Gongtini Gorde dalam sambutannya mengatakan ini merupakan tugas yang sangat berat untuk bagaimana mensosialisasikan kebaya di Provinsi Bali yang identik dengan kebaya. Terlebih lagi, Kepres nomor 19 tahun 2023 bukan tentang kebaya Bali, melainkan berkebaya nasional. Inilah yang nantinya akan diperjuangkan bersama untuk menjadi catatan sejarah, untuk bisa dicatatkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Gongtini Gorde juga menyadari bahwa tidak mudah melakukan sosialisasi berkebaya di Bali, karena di Bali sendiri sudah biasa untuk berkebaya. Namun ditegaskannya bahwa berkebaya sesuai dengan pakem nasional yang akan bisa dinilai oleh UNESCO itu adalah kebaya nasional Indonesia, bukan kebaya Provinsi Bali atau daerah-daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu, Gongtini Gorde mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang dan mulai di dunia kampus. Tugas berat yang kedua menurut Gongtini Gorde adalah bagaimana melaksanakan kebaya Goes to School, yang mana sebenarnya justru tingkat sekolah sudah melaksanakan apa yang menjadi amanah Pergub terkait penggunaan pakaian adat setiap hari Kamis. Namun untuk tingkat perguruan tinggi belum sampai di sana. Oleh karena itu, Gongtini Gorde berharap Kepala LL-Dikti bisa memberikan suatu inspirasi bagi seluruh perguruan tinggi swasta PTS yang ada di Bali bahwa yang akan dilaksanakan adalah keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023 yang menetapkan tanggal 24 Juli sebagai peringatan Hari Kebaya Nasional. Berkebaya sesuai dengan pakem nasional yang akan bisa dinilai oleh UNESCO itu adalah kebaya nasional Indonesia, bukan kebaya Provinsi Bali, Sulawesi, Jawa, dan lain sebagainya. Agar nanti tidak seperti masalah-masalah yang lain ketika di negara sebelah sudah mengajukan, baru kita ketar-ketir. Mari kita bersama yang merubah paradigma kita untuk bisa memperjuangkan ini ya ada di dunia kampus. Tugas berat yang kedua itu adalah bagaimana kebaya Goes to School, yang sebenarnya malah justru tingkat sekolah sudah melaksanakan apa yang menjadi amanah Perda Gubernur terkait berkebaya adat Madya setiap hari Kamis. Tetapi kalau perguruan tinggi belum. Ya, mudah-mudahan kehadiran Pak Kepala LL-Dikti bisa memberikan suatu inspirasi bagi seluruh PTS yang ada di Bali bahwa yang akan kita laksanakan adalah hasil keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Gongtini Gorde kemudian melaporkan dua hasil Kongres Perempuan Berkebaya Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama adalah ingin menetapkan Hari Kebaya Nasional dan yang kedua ingin mencatatkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Ditegaskannya bahwa dalam pengimplementasian dua hasil kongres tersebut, tentunya PBI tidak bisa bekerja sendiri, tetapi beberapa komunitas perempuan yang ada di Jakarta bisa bersama menjadi tim nasional yang terdiri dari Perempuan Berkebaya Indonesia PBI, Perempuan Indonesia Maju, Pertiwi, Perempuan Bersanggul, dan Perempuan Berkebaya. Perjuangan yang sangat melelahkan tersebut akhirnya terjawab di tahun 2023, di mana Presiden Jokowi telah menetapkan Hari Berkebaya Nasional. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait berkebaya merupakan amanah dari Kepres nomor 19 tahun 2023.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali NTB, Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi mengakui pihaknya mendukung penuh program Kebaya Gustu Kampus dari PBI Bali, serangkaian peringatan perdana Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini dan semakin mengenalkan berkebaya di dunia kampus, khususnya juga di kalangan mahasiswa. Eratodi mengaku sangat antusias menghadiri kegiatan Kebaya Gustu Kampus kali ini. Dia yakin bahwa kampus bukan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul saja, tetapi juga sumber daya yang benar-benar melestarikan dan mengembangkan budaya. Relevansi yang diharapkan pemerintah adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kebaya perlu untuk dilestarikan dan kemudian dikembangkan dengan model yang cantik dan menarik, sehingga bisa membuka peluang kewirausahaan bagi para mahasiswa termasuk peluang-peluang yang lain di sektor pariwisata. Eratodi mengungkapkan bahwa LLDikti Wilayah 8 Bali NTB telah mendukung pelestarian berkebaya dengan mengimbau para dosen dan mahasiswa untuk setiap hari Selasa memakai pakaian adat. Dikatakannya, seiring perkembangan zaman, model kebaya saat ini sudah semakin modern. Artinya, berkebaya tidak hanya digunakan saat akan bersembahyang saja, tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Di proses kegiatan dari berkebaya, kita sangatlah support adik-adik yang nantinya kita pastikan sebagai generasi penerus bahwa terutama mahasiswa kita sudah melaksanakan proses transformasi pendidikan, proses dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita di saat ini adik-adik terutama ditantang bukan hanya lahir sebagai sumber daya manusia unggul nantinya untuk Indonesia Emas tahun 2045, tetapi yakini cinta tanah air, cinta budaya, terutama hal-hal yang terkait dengan budaya tadi. Karena kalau kita melihat prospek yang ada dalam berkebaya, bukan hanya cantik yang disampaikan oleh Bu Sri, tapi anggun dan hal-hal yang lebih positif lagi, terutama kita ada di Bali, daerah pariwisata. Utamakan dalam flagship Merdeka Belajar, yakinkan kewirausahaan, kita tingkatkan kegiatan kemanusiaan yang nantinya bisa mensupport lewat berkebaya dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita kolaborasikan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 Bali NTB, Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Swandewi, dalam keynote speaker-nya sebelum acara talkshow mengungkapkan pihaknya mendukung acara Kebaya Gustu Kampus di Undiknas Denpasar, serangkaian peringatan perdana Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada 24 Juli tahun 2024 ini. Swandewi mengatakan saat ini memakai kebaya nasional bisa lebih simpel dan tidak ribet. Contohnya atasan menggunakan kebaya dan bawahan bisa celana panjang. Beda halnya dengan pakaian adat Bali yang memang harus memakai kamen. Swandewi juga mengaku terkejut dengan antusiasme di wilayah NTB yang sangat tinggi karena di sana berlomba-lomba untuk memakai kebaya di hari Selasa dan mempostingnya di media sosialnya masing-masing. Seharusnya di Bali bisa lebih antusias lagi. Apalagi bisa dipastikan koleksi kebaya orang-orang Bali lebih banyak dari mereka yang ada di luar Bali. Dharma Wanita Persatuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PBI Provinsi Bali seperti hadir langsung dalam kegiatan-kegiatan terkait berkebaya. Artinya Dharma Wanita siap untuk ikut berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBI. Sebagai perempuan Indonesia sudah sepatutnya ikut mencintai dan melestarikan budaya berkebaya, apalagi perempuan Bali yang adatnya sangat kental memakai kebaya. Tepuk tangan dong dulu buat Ibu Ketua PBI-nya. Ide-idenya sangat unik dan kreatif ya, out of the box kata anak muda zaman sekarang ya. Kami tunggu ide-ide dari Bapak Ketua PBI dan kami Dharma Wanita siap untuk ikut berpartisipasi, berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBI. Dan kita sebagai perempuan Indonesia sudah sepatutnya lah ikut mencintai dan melestarikan budaya berkebaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi kita yang ada di Bali yang adatnya sangat kental memakai kebaya.
Bukan hanya kita yang beragama Hindu, yang bukan Hindu pun di setiap kegiatan yang diadakan di Bali itu memakai kebaya. Jadi tujuan akhirnya adalah seperti yang Ketua PBI sebutkan, kebaya goes to UNESCO. Narasumber talkshow Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Undiknas Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda mengungkapkan, Gen Z merupakan penerus bangsa. Oleh karena itu penting untuk bagaimana mendesain kebaya agar kita bangga menggunakannya, tidak terkesan kuno atau jadul, tapi bagaimana agar terlihat cantik dan tetap memegang pakem budaya tradisional, namun terlihat modern dan elegan. Menurutnya, Gen Z memiliki karakteristik yang independen, dekat dengan dunia digital dan media sosial. Oleh karena itu, Gen Z diharapkan bisa memviralkan budaya berkebaya lewat gadget mereka masing-masing, sehingga budaya berkebaya ini tidak diambil oleh pihak luar. Generasi Z ini merupakan karakteristiknya kan dia independen. Dia suka bermain digital, suka bermain TikTok. Mari seperti kata Bu Gung Tini, viralkan ya dengan TikTok, dengan pakaian kebaya kita supaya apa? Supaya tidak diambil oleh bangsa yang lain. Coba deh kita bangga. Jangan kita bangga dengan menggunakan pakaian-pakaian luar negeri, atau contohnya kita bangga dengan tarian-tarian luar. Sementara itu, narasumber lainnya, Ketua Badan Musyawarah KBMHD Undiknas Putu Devi Maharani mengakui sudah mengenal dan mencintai kebaya sejak kecil karena kebetulan dirinya juga berjualan kebaya. Devi Maharani mengatakan lewat bisnisnya berjualan kebaya di daerah Canggu, dia secara tidak langsung telah memperkenalkan budaya berkebaya tidak hanya kepada warga sekitar tetapi juga kepada turis-turis mancanegara. Apalagi daerah Canggu merupakan kawasan pariwisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara. Di sini saya juga kenalan sama beberapa wisatawan. Di situ saya juga memperkenalkan mereka bagaimana kebaya itu. Saya ajak juga untuk mereka ketemu saya langsung bagaimana kebaya itu, bagaimana bahan kebaya. Apalagi kan di Indonesia sendiri itu terdiri dari 2 musim, ada musim dingin, ada musim hujan, sama musim panas. Dimana kan kain kebaya itu dibuat dari bahan yang sejuk dan sangat cocok untuk dipakai di Indonesia. Narasumber berikutnya, Dewan Pimpinan Luar Negeri PBI Eropa Christiana Desintastip Siswijana berbagi kisah mengenalkan kebaya nasional Indonesia di luar negeri khususnya di Eropa. Dia menuturkan dari kecil sudah suka berkebaya dan kebiasaan tersebut dibawa sampai saat ini. Ketika berada di luar negeri seperti Australia dan Swiss, Siswijana selalu mempromosikan kebaya dan mengajak para perempuan di sana untuk secara tidak langsung memperlihatkan jati diri perempuan Indonesia yang sebenarnya. Siswijana juga berusaha untuk selalu mengikuti pakem-pakem kebaya yang benar, selain juga selalu menularkan berbagai macam kebaya serta menceritakan tentang filosofi kebaya. Pada waktu saya dari Australia, saya sempat tinggal 3 tahun di Australia, kemudian sampai di Swiss, saya selalu dalam beraktivitas, saya selalu mempromosikan kebaya. Saya ajak teman-teman perempuan di sana untuk secara tidak langsung, inilah kita perempuan Indonesia. Jadi jadilah wanita Indonesia sampai akhir menutup mata. Itu yang saya selalu tularkan.
Sementara itu, narasumber berikutnya Ketua Bidang Pendidikan PBI Bali I Gusti Ayu Agung Mirah Mahiswari mengatakan penetapan Hari Kebaya Nasional merupakan sebuah milestone atau tonggak bersejarah karena usaha-usaha dari perempuan berkebaya Indonesia yang ingin mencatatkan kebaya Indonesia ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan juga merupakan jati diri perempuan Indonesia. Diungkapkannya untuk mendukung gerakan kebaya Goes to UNESCO, PBI Eropa sampai harus turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa kebaya itu adalah jati diri perempuan Indonesia. Namun diakuinya bahwa di Bali sendiri sudah lebih maju, di mana parade berkebaya sudah hampir menjadi keseharian perempuan Bali. Namun poinnya adalah harus diingatkan tentang pakem-pakem berkebaya yang baik dan benar. Kalau di luar negeri teman-teman kita dari PBI Eropa yang Washington juga melalui kedutaan itu sampai turun jalan untuk menunjukkan bahwa kebaya itu jadi diri perempuan Indonesia. Tapi kita di Bali sudah jauh lebih advance karena apa? Kita sudah parade itu sudah hampir keseharian ya. Papua misalnya sudah parade dengan sendirinya. Ke Sentral itu ada orang meninggal sudah parade dengan sendirinya. Kemudian undangan dengan pakaian yang poinnya adalah pakemnya itu yang harus kita tekankan di sini. Menariknya dalam acara ini juga hadir salah satu pelukis asal Indonesia yang berkarya di Perancis bernama Rosi yang memiliki nama lahir Ninyoman Rosita Ujianti dari pasangan Imade Ukirdarte dari Bali dan Maisyah dari Banyuwangi. Rosi mengaku senang bisa hadir bersama para perempuan hebat untuk bersama-sama menggaungkan kebaya nasional dan memperjuangkan kebaya Indonesia Goes to UNESCO. Rosi mengatakan dia sejak kecil sudah senang melukis dan bahkan bisa bepergian ke luar negeri dari hasil jerih payahnya sendiri tanpa membebani orang tua. Uniknya, Rosi menggunakan jari telunjuknya untuk membuat karya-karya lukisannya. Rosi juga mengaku selalu memakai kebaya karena dia merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia. Ditambahkannya, orang-orang asing senang melihat perempuan berkebaya karena dinilai anggun dan cantik. Namun Rosi menegaskan bahwa perempuan Indonesia harus cantik dari luar dan dalam. Yang terpenting menurut Rosi harus punya rasa empati dan rasa kemanusiaan kepada sesama. Saya selalu pakai kebaya dan saya sangat bangga sekali punya istilahnya tujuh yang mengatakan bahkan orang kan bagus, anggun, cantik dan bukan dalam luar tapi dalam antara juga kita harus cantik luar dan dalam dan khususnya harus kita punya rasa empati kemanusiaan kepada sesama, itu yang terpenting. Acara Kebaya Goes to Campus di Undiknas Denpasar juga mendapat support dari Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan dan sekaligus digelar launching band yang beranggotakan para perempuan warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan bernama Lip Bersinar Band LPP Kerobokan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan Niluh Putu Andiani mengungkapkan pihaknya mendukung acara tersebut dengan pementasan Lip Bersinar Band LPP Kerobokan yang para personilnya adalah warga binaan perempuan Kelas 2 Kerobokan Denpasar. Diungkapkannya bahwa band ini sudah cukup sering tampil untuk mengisi acara, namun diharapkan ke depannya ada lebih banyak lagi masyarakat yang mengundang Lip Bersinar Band LPP Kerobokan untuk mengisi acara.
Andiani juga mengatakan bahwa Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan telah mendukung gerakan berkebaya nasional. Sebelumnya pada tanggal 24 Juli, serangkaian Hari Kebaya Nasional, PBI Bali menggelar lomba parade berkebaya nasional yang diikuti oleh warga binaan perempuan. Selain itu, para pegawai di Lapas Perempuan Kerobokan juga telah ikut mendukung gerakan berkebaya. Hari ini kami dari Lapas Perempuan Kerobokan ikut mendukung Kebaya Goes to Campus, yaitu dengan adanya pentas dari anak-anak LIP Bersinar Band dari Lapas Perempuan Kerobokan, anak-anak warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan. Kami kebetulan kemarin tanggal 24 Juli di Lapas Perempuan Kerobokan sudah diadakan dari PBI Lomba Berkebaya Nasional. Jadi sudah dilaksanakan, teman-teman kami baik itu pegawai juga sudah melaksanakan menggunakan kebaya nasional. Sementara itu, dosen Undiknas Denpasar Dr. Nuning Indah Pratiwi juga memberikan pandangannya mengenai berkebaya tidak ribet dan kebaya nasional menjadi bagian dari komunikasi fashion di kalangan Gen Z. Dia mengatakan dulu di pemikiran orang-orang, kebaya hanya bisa dipakai pada event-event tertentu seperti menghadiri undangan perkawinan dan lain sebagainya. Namun inilah yang harus diluruskan bahwa kebaya itu bisa menjadi komunikasi fashion di masyarakat, terutama di kalangan Gen Z. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana anak-anak Gen Z ini bisa menerima kebaya ini sebagai fashion. Inilah yang nantinya dibungkus dengan komunikasi fashion. To be honest, ibu-ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, memang dulu ya di pemikiran kita kebaya itu hanya digunakan di event-event tertentu. Tapi disinilah sebenarnya letak kekeliruan kita juga. Bagaimana kebaya itu bisa menjadi komunikasi fashion di masyarakat, terutama di anak-anak Gen Z, ya, dan bagaimana supaya anak Gen Z bisa menerima kebaya ini. Nah, inilah kita bungkus dengan namanya komunikasi fashion. Para mahasiswi Undiknas peserta fashion show kebaya mengaku senang mereka bisa tampil di acara ini. Peserta bernama Dayu Widya mengaku sangat bahagia bisa ikut ambil bagian dalam fashion show kebaya tersebut. Harapannya ke depan kebaya bisa go internasional. Perasaan senang dan bahagia juga diungkapkan oleh peserta fashion show kebaya lainnya bernama Tarisa dan Reddy. Mereka mengatakan acara kali ini benar-benar seru dan menyenangkan. Melalui acara ini, Tarisa dan Reddy menunjukkan kepada publik bahwa berkebaya itu tidak ribet, apalagi kebaya merupakan warisan budaya Indonesia. Keduanya kemudian berharap Gen Z bisa ikut melestarikan kebaya dengan lebih sering memakai kebaya, sehingga ke depan kebaya bisa go internasional. Tadi perasaannya sungguh bahagia. Kita sangat bersenang-senang dan juga dapat menunjukkan kebaya yang sangat indah. Harapan saya untuk kebaya ke depannya agar bisa go international. Seneng banget ya, acaranya benar-benar seru, bisa mengenakan kebaya yang secantik ini. Semoga anak-anak remaja lebih mengenakan kebaya lagi untuk melestarikan kebaya kita untuk agar go internasional. Terima kasih. Karena saya ingin menunjukkan betapa indahnya kebaya. Tadi gimana perasaannya? Rasanya tentu saja sangat bahagia ya, karena saya bisa menunjukkan ke penonton bahwa saya mengenakan kebaya yang sangat indah. Kebaya itu menyenangkan, karena kebaya merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dikenakan. Para peserta dan undangan yang hadir dalam acara Kebaya Goes to Campus di Undiknas ini juga berbaur penuh kebersamaan menyanyi bersama penuh kebahagiaan diiringi musik dari LIP Bersinar Band LPP Kerobokan. Bali 1 mengabarkan.